Ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course game programming di Logim Academy Batch 3. Di video kali ini kamu akan menonton pembahasan tugas untuk tugas chapter 2 yaitu versioning dengan Git. Nah, di video kali ini kamu akan dipandu oleh gua M, Program Manager untuk di Logim Academy, dan mentor untuk course game programming yaitu Afif. Oke, kita langsung lihat aja dulu si tugasnya apa. Nah, tugasnya adalah peserta diminta untuk mengupload si project dan build dari Flappy Bird, yaitu tugas dari yang chapter pertama itu ke Git-nya. Untuk kali ini pembahasannya kita mulai dulu dari si Git course. Apa sih Git course itu, versioningnya gimana, penggunanya gimana? Ya dari course yang udah ada, itu tuh ada beberapa pertanyaan. Kita coba dulu ya, bahas satu-satu. Nah, yang pertanyaan pertama, apabila terdapat 2 atau lebih orang mengedit scene, apa yang terjadi? Biasanya terjadi konflik. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Ya, untuk yang pertanyaan pertama itu menghindari merge konflik di scene ya. Ini biasa terjadi sering banget, bahkan kalau misal ada 2 orang ngedit bersamaan terus ada konflik. Nah, itu hasilnya scene-nya itu bisa corrupt, bisa error dan nggak bisa diperbaiki lagi. Susah karena emang si handle konfliknya ini kurang optimal. Jadi untuk mengatasinya dibiasakan untuk menghindari edit scene bersamaan. Jadi misalkan ada 2 orang yang ingin mengedit, dilakukan secara bergantian. Atau kalau misal terpaksa untuk ngedit bersamaan dalam satu scene, bisa pakai tools yang udah banyak tersedia ya. Contohnya sih Unity YAML merge. Ini buat smart merge, buat nge-solve merge konflik dari scene itu sendiri ya. Kemudian yang pertanyaan kedua ini tentang SSH key. Ya, di GitHub atau GitLab itu ada beberapa metode untuk melakukan clone. Itu ada yang tersedia di webnya tuh, kalau kita ngeklik tombolnya tuh biasanya ada clone with SSH atau clone with HTTPS. Nah, perbedaannya adalah kalau yang SSH ini lebih secure. Jadi setupnya ini langsung otomatis dari si GitHub atau GitLab-nya kita kasih key untuk generate, kemudian si key-nya itu kita set di PC lokal kita. Jadi misalkan nanti kita mau melakukan push atau pull lain, kita nggak perlu lagi setup lagi. Nah, kemudian untuk yang HTTPS ini autentikasinya itu pakai username dan password ya. Jadi kita nanti masukin konekin akun di Git kita yang ada di PC. Perbedaannya sih seperti itu sih. Kemudian beberapa mungkin bisa dibahas Git CLI atau Git GUI. Ini tuh bagaimana buat penggunaan Git sendiri itu ada biasanya itu pakai 2. Yang umumnya itu biasanya pakai CLI atau command line interface. Ini tuh kumpulan command line. Jadi simpelnya dia itu cuma buat misal push, terus commit, beberapa komen Git lain itu di run pakai command line. Kalau yang GUI UI ini itu ada user interface-nya. Jadi bisa kelihatan, kita bisa lihat secara visualisasi comment line dari si Git itu sendiri. Jadi perbedaannya ya yang seperti saya jelasin tadi. Kalau yang UI itu lebih lebih kelihatan visualnya. Jadi ini tuh berguna banget pas kita lagi kerjain satu tim sama tim yang bukan programmer.
uh, jadinya dia bisa dengan mudah untuk melakukan proses push, pull atau commit tanpa harus menghafal ataupun memahami detail tentang CLI. Ya, sebenarnya kalau CLI sendiri itu keuntungannya adalah ini tuh benar-benar patokan yang benar-benar fundamental banget ya. Jadi bisa jalan di environment atau mesin apapun. Dan untuk fitur-fitur Git sendiri itu full semuanya pasti ada di CLI itu sendiri. Oh ya, untuk GUI sendiri itu banyak ya tools-nya. Seperti yang kalau di Coast itu memakai source tree. Tools lain juga bisa pakai GitHub Desktop untuk yang GitHub, Git Kraken, ataupun pakai yang udah integrate sama IDE. Contohnya di Visual Studio Code itu udah ada extensionnya Atom, atau pakai IDE yang lain itu biasanya udah disediain seperti itu. Terus selanjutnya pembahasan Git Ignore ini yang saya lihat kemarin itu beberapa rata-rata itu masih belum memahami apa sih fungsi dari Git Ignore itu sendiri. Sebenarnya Git Ignore ini sesuai namanya udah jelas ya, udah cukup jelas dia itu apa yang di-ignore, apa yang tidak di-push, dimasukkan ke dalam repository. Jadi ini tuh fungsinya untuk mengoptimalkan ya size dari repository itu sendiri. Kan beberapa ada yang biasanya file itu auto generate di lokal komputer ketika project itu di run. Jadi nggak perlu di commit karena itu udah auto generate, dan itu kalau misalkan ikut masuk dalam repository itu akan memakan space lumayan banyak ya. Jadi nggak optimal si repositorinya karena banyak file-file yang seharusnya nggak dimasukin. Nah, ini beberapa tips untuk pemakaian Git Ignore ya. Nah, ini kemarin juga saya lihat ada beberapa yang push Git Ignore-nya itu setelah project-nya udah terlanjur ke push. Jadinya si Git Ignore file-file yang di list Git Ignore itu masih ada di dalam repositorinya. Ini jadinya Git Ignore ini dia itu nggak nge-delete yang udah ada di dalam, cuma dia sesuai namanya ya, dia ignore. Jadi dia itu mengabaikan file-file ketika melakukan commit atau push. Kemudian beberapa lagi juga ada yang Git Ignore-nya itu formatnya itu nggak sesuai sama repositorinya, format separatornya. Contohnya itu ini, seperti contohnya ini contohnya dari sini tuh dia Git Ignore-nya, di separatornya ini dia ini jalan di root repository di sini, tapi repositorinya sendiri dia itu ada directory baru yang di rootnya. Jadi dia itu ada di dalam directory Flappy Bird. Nah, hasilnya si Git Ignore ini dia itu nggak bisa ngebaca file library, time, object yang ada di dalam folder Flappy Bird. Jadinya seperti ini. Dia nggak ke ignore ya jadinya ya. Harusnya kalau misal kayak gini tuh, misalkan directory-nya itu di dalamnya ada folder baru, kamu bisa menghilangkan si separatornya ini supaya nantinya dia ngebaca semua yang ada di dalam folder ini. Jadi si file-file yang ada di sini tuh jadi kebaca sama Git Ignore-nya. Contoh yang selanjutnya itu, ini Git Ignore-nya ini dia udah sesuai ya. Nah, ini dia pakai separator, tetapi si file project-nya itu diletakkan di root-nya.
Jadi otomatis kebaca di sini. Dan file-file library, time, object, build, semua yang di-ignore ini tuh dia nggak akan masuk di dalam repository ini. Soalnya si path-nya itu udah sesuai ya sama si format repository-nya dia. Kemudian git ignore ini banyak ya template-nya. Jadi kita nggak perlu menghafal satu-satu apa aja, dan project-nya itu tiap git ignore itu beda-beda ya, tergantung dari project-nya ya. Contohnya si Unity gitu. Kalau Unity git ignore-nya itu apa aja yang perlu di-ignore, misalkan seperti ini library time. Nah, ini tuh file-file yang harusnya di auto generate ketika kita membuka project Unity-nya. Jadi kita nggak perlu nge-commit ini, dan pastinya ini masuk ke list git ignore. Dan ini berlaku juga untuk tipe project yang lain yang bakal diimplement git ignore-nya. Jadi pattern-nya itu beda-beda tergantung si project-nya. Kemudian untuk README sendiri ya, beberapa assignment yang ada di course yang version control ini, mereka itu nggak menyertakan README. Padahal sebenarnya si README itu sendiri tuh penting banget. Kenapa penting? Itu tuh sebenarnya sebagai identitas repository yang ada di situ. Tujuan si README sendiri tuh bisa dijabarkan seperti ini ya. Contohnya ini deskripsi. Nah, ini deskripsi project-nya itu seperti apa deskripsinya. Terus apa prerequisite, apa yang harus disiapin jika pengen nge-clone misalnya, terus mungkin ngotak-atik si project-nya. Contoh pengguna README yang bagus ya, ini bagus nih. Ini tugas dari Andra Antariksa. Ini dia udah nyediain README yang pas ya, yang cukup informatif. Ya, dia nyediain ini tuh repository apa, project apa gitu. Terus disediain juga si screenshot projectnya kayak gimana. Terus di sini ada deskripsi buat license. Mungkin yang perlu ditambahin di sini tuh adalah misalkan ada kebutuhan Unity versi berapa gitu yang digunain gitu. Soalnya kan beberapa Unity juga punya banyak versi, dan beberapa ada yang jika nggak sesuai versinya akan cukup bermasalah. Sebenarnya yang terpenting itu dari si deskripsi itu sendiri sih. Jadi misalkan nanti ada fungsi yang lain itu adalah ketika kita nantinya pengen update repository-nya misal. Nah, kita bakal buat mau membantu ngingat, oh ini tuh kayak gimana sih si sistemnya gitu. Jadi bisa juga ditambahin misal sistemnya si Flappy Bird ini itu pakai sistem kayak gimana gitu, inputnya kayak gimana gitu. Jadi detailsnya itu mungkin bisa digabungin jadi sebuah dokumen atau yang biasa disebut TDD ya. Jadi bisa lebih detail ditaruhnya di situ. Oke, itu tadi pembahasan tugas untuk chapter 2 course game programming, yaitu versioning dengan GitHub. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah submit tugas. Dan buat kamu yang pengen ada pertanyaan tentang course-nya, bisa langsung tanyain di sosial komen yang bisa kamu temuin di kolom kanan ketika kamu mengakses di Login Academy menggunakan PC atau laptop. Gua M bersama. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Dadah.